Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semoga sehat ya. Oke siswa kelas 3, minggu ini kita sampai di pelajaran 6, yaitu pelajaran terakhir di semester 1 ini. Pelajaran 6 itu akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Jadi kita nanti akan membahas bagaimana toh Nabi Yusuf itu dan bagaimana Nabi Syuaib itu. Oleh karena itu, langsung saja kita mulai dari kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah putra dari Nabi Yakub dengan ibunya yang bernama Rahel. Jadi ayahnya Nabi Yusuf bernama Yakub, ibunya Nabi Yusuf bernama Rahel. Dan Nabi Yusuf itu merupakan banyak saudara, yaitu ada 12 orang saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf pada suatu hari itu bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya Yusuf yang masih kecil itu melihat 11 bintang, kemudian melihat matahari dan bulan, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, hal itu membuat saudaranya iri dan benci, ya, karena mimpinya itu nanti akan menggambarkan kalau Yusuf kalau sudah besar akan menjadi orang yang terkenal, akan menjadi orang yang berkuasa. Makanya banyak saudaranya yang iri dan benci. Sehingga timbullah niat jahat saudara-saudaranya itu untuk membuang Yusuf kecil ke sumur tua yang ada di hutan. Berikutnya, Yusuf kecil itu dikabarkan mati diterkam binatang buas kepada ayahnya. Jadi agar mimpinya Yusuf itu tidak kesampaian, akhirnya Yusuf dibuang di sebuah sumur di tengah hutan. Ya, tentunya sumur di sini tidak ada airnya ya. Yusuf ternyata masih hidup ya di dalam sumur itu. Kemudian Yusuf kecil yang berada di dalam sumur itu ditolong oleh saudagar kaya yang ingin mengambil air. Ternyata airnya tidak ada di situ ya, yang ada adalah Yusuf. Nah, ketika melihat Yusuf kecil itu tadi ya yang diambil dari sumur, akhirnya oleh pedagang tersebut dijual ke penguasa Mesir. Dan Yusuf dijadikan anak angkat oleh penguasa Mesir tersebut yang bernama Kiftirul Aziz dan Zulaikha sampai Yusuf dewasa. Saat Yusuf itu sudah dewasa, maka penguasa Mesir itu bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya bahwa Raja Mesir itu melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus. Selain itu, Raja Mesir dalam mimpinya juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Setelah itu bangun. Nah, ketika bangun, Raja Mesir itu bingung. Apa arti mimpi itu? Sehingga mimpinya itu ditanyakanlah ke Yusuf yang sudah beranjak dewasa. Nah, Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi raja tersebut. Arti mimpi itu adalah bahwa negara yang dipimpin oleh raja itu atau negara Mesir selama 7 tahun akan mengalami panen yang berlimpah, kemudian 7 tahun kemudian akan mengalami paceklik. Berikutnya, setelah mengetahui arti mimpi itu, maka Yusuf menyarankan hasil panen selama 7 tahun pertama itu agar dihemat dan disimpan sebagai persediaan cadangan makanan untuk 7 tahun masa paceklik yang akan datang. Nah, sehingga pada saat paceklik, kerajaan sudah punya cadangan makanan dan rakyat tidak kelaparan. Itu ya, itu sedikit kisah dari Nabi Yusuf. Lalu apa mukjizat dari Nabi Yusuf itu? Ada banyak ya, diantaranya
Yang pertama, Nabi Yusuf itu tutur katanya mudah merasuk ke hati. Jadi apapun yang dikatakan oleh Nabi Yusuf itu mudah merasuk pada hati yang mendengarkannya, sehingga akan diterima oleh yang mendengarkannya. Berikutnya yang kedua, yaitu dikaruniai wajah yang tampan. Ya, Nabi Yusuf itu merupakan nabi yang wajahnya sangat tampan. Nomor 3, doanya diijabah oleh Allah. Ya, ini jelas saja ya, karena nabi ya. Doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah dapat menafsirkan mimpi, seperti mimpinya Raja Mesir tadi. Itu adalah beberapa mukjizat dari Nabi Yusuf. Nah, dari kisah Nabi Yusuf tersebut ada beberapa teladan yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu tidak boleh iri terhadap nikmat orang lain. Jadi jangan sampai seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya, yang iri kepada Yusuf. Maka kita tidak boleh iri kepada siapapun. Yang kedua, selalu berbagi kepada orang lain dalam kondisi apapun. Ya, kita harus berbagi kepada orang lain, bisa berbagi dengan teman, berbagi kepada tetangga dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin punya makanan berlebih, ya sebagian kita berikan ke tetangga, kita berikan ke teman. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian keteladanan Nabi Yusuf yang berikutnya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun Yusuf itu masa kecilnya itu dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi setelah dewasa maka Yusuf memaafkan saudara-saudaranya tersebut. Maka dengan demikian kita juga harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu ya, itu merupakan teladan Nabi Yusuf. Berikutnya ada teladan dari Nabi Syuaib. Siapa Nabi Syuaib itu? Nabi Syuaib itu merupakan keturunan keempat dari Nabi Ibrahim. Nah, silsilahnya yaitu Nabi Syuaib itu mempunyai ayah namanya Mikail. Mikail mempunyai ayah namanya Yasjur. Yasjur mempunyai ayah namanya Madian. Madian mempunyai ayah namanya Ibrahim atau Nabi Ibrahim. Dan Nabi Syuaib ini berasal dari suku Madian. Berikutnya, Nabi Syuaib ditugaskan berdakwah untuk suku Madian ya, karena memang nabi-nabi dulu itu berdakwah untuk kaumnya. Ya, kalau dari suku Madian berarti ya berdakwah kepada suku Madian tersebut. Nah, suku Madian ini sudah lama melupakan ajaran nabi-nabi terdahulu, sehingga suku Madian ini semuanya adalah menyembah berhala, tidak mau menyembah Allah. Dan ketika Nabi Syuaib menyeru kepada suku Madian ini, maka seruan itu tidak dihiraukan. Malah suku Madian itu memusuhi Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Syuaib itu pindah ke negeri Ashabul Aikah, dan suku Madian itu diazab oleh Allah dengan gempa yang dahsyat, sehingga suku Madian yang tidak mau beriman menjadi mati semua. Itu adalah kisah dari Nabi Syuaib. Lalu teladan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah gigih berdakwah, mengajak kebaikan. Makanya kita juga harus mengajak kebaikan pada siapapun, pada teman, kepada orang tua, kepada tetangga. Ya, kalau ada mungkin teman yang akan berbuat jahat, ya kita nasihati ya. Kita nasihati untuk selalu berbuat baik. Kemudian teladan Nabi Syuaib yang nomor 2 adalah tabah dan sabar dalam menghadapi tantangan kaumnya. Jadi menghadapi kaumnya itu harus tabah dan sabar. Kalian juga harus seperti itu. Kalian menjadi anak harus yang sabar, anak yang tabah, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, teladan dari Nabi Syuaib adalah berakhlak mulia dan menghindari perbuatan yang tercela.
Kalian juga harus seperti itu, harus berakhlak mulia, harus menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kira-kira bisa meneladani Nabi Syuaib? Pasti bisa ya. Oke, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.